Banyak analis politik atau pengamat politik memberi pernyataan soal pertemuan Jokowi dan Surya Paloh. Dan semua pernyataan itu berbeda-beda. Itu tanda bahwa mereka tidak tahu persis, tidak mendapatkan bocoran informasi, karena tak ada yang membocorkan. Artinya, lebih jauh, pertemuan Jokowi Surya Paloh hanya diketahui kedua orang itu. Menseknek, ajudan, KSP, orang dalaman istana tak ada yang mengetahuinya. Hanya Jokowi dan Surya Paloh yang paling tahu. Ini pun baru dugaan. Bagaimana kalau ternyata kedua orang itu sama sekali juga tidak tahu apa isi pertemuannya? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres ataupun tidak, jika beda pilihan jangan baper. Itulah rumitnya politik Indonesia yang elitis dan penuh deal-deal politik yang hanya diketahui oleh mereka. Sistem politik yang kayak gini tidak sehat di masa depan. Tapi apa boleh buat, kita memang berada dalam situasi transisi perubahan. Ingat, transisi perubahan bukan transisi ke koalisi perubahan. Karena kalau koalisi perubahan bisa juga berganti ke koalisi perebahan, jadi anggota rebahan. Kayak kids zaman now dengan gaya para netizen yang biasa enak kepenak bermedsos sambil rebahan. Bayangin pergantian kepemimpinan nasional sekelas presiden, meski kita sudah memilih sistem demokrasi dan memulai pemilu untuk pertama kali pada 1955, entoh pada praktiknya suksesi kepemimpinan kita selalu dibarengi kasak kusuk. Pada waktu pertama kalinya berkaitan proklamasi kemerdekaan Indonesia, para elite kita dalam PPU PKI bersepakat Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden negara baru bernama Republik Indonesia. Situasi, kondisi, dan toleransi masih memungkinkan aklamasi para elite itu. Republik Indonesia baru bisa melakukan pemilu pertama pada 10 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Tetapi tak berapa lama, 2 tahun kemudian, Bung Karno mengabaikan hasil pemilu tahun 55 dengan alasan percekcokan partai politik. Dengan demokrasi terpimpin, Bung Karno membubarkan parlemen dan mengangkat 100 menteri. Sekitar 10 tahun kemudian, Soekarno disingkirkan dan digantikan oleh Soeharto lewat sidang istimewa MPR. Pergantian Soeharto ke Habibie pada tahun 1998 lagi-lagi menunjukkan suksesi kepemimpinan nasional berjalan tidak berdasar sistem demokrasi melalui pemilu sebagai asas negara republik dengan kedaulatan rakyatnya. Dari pemilu 1997 yang manipulatif, Golkar sebagai partai penguasa, 2 tahun kemudian dijungkalkan oleh kekuatan baru PDI Perjuangan pada pemilu 1999. Tetapi Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai tidak bisa jadi presiden. Pemilihan presiden yang masih menjadi kewenangan DPR MPR melalui kasak kusuk memenangkan Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan menyingkirkan Megawati Soekarno Putri. Barulah pada tahun 2004 dimulai pemilihan presiden langsung oleh rakyat yang telah berlangsung dalam 4 kali pilpres dan menghasilkan 2 presiden, SBY dan Joko Widodo, masing-masing dalam 2 periode. Tetapi pemilihan langsung rakyat ini tetap saja elitis karena sistem pemilu berlangsung dalam sistem ketatanegaraan yang campur aduk. Konon memakai sistem presidensial, tetapi ada istilah partai koalisi, pemerintah, dan oposisi di lain pihak. Parlemen tak hanya sebagai pihak legislatif, melainkan juga terlibat dalam pemerintahan eksekutif dalam relasi presiden dengan partai politik pendukungnya. Hal itu antara lain juga karena capres hanya bisa dimajukan oleh parpol dengan presidensial threshold 20%. Sementara tak ada mayoritas absolut karena PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu
tidak bisa melampaui 25% suara. Aturan presidensial threshold ini makin kacau ketika pemilu 2024 diadakan secara serentak dari pileg tingkat 1, 2, dan nasional bersamaan pilpres. Baca kajian-kajian akademik dalam demokrasi Indonesia, kita akan tahu betapa rumit dan tidak mudahnya memahami sistem politik di negeri ini. Maka dalam pada itu, apa yang dibicarakan oleh Jokowi dan Surya Paloh menjadi tidak penting, tidak relevan, kecuali untuk kepentingan mereka berdua. Tentu saja, derajat kepentingan dan marwahnya diukur dari posisi masing-masing, kapasitas masing-masing. Jokowi selaku presiden dan kepala negara boleh jadi mengukur kepentingannya demi stabilitas politik, kesejahteraan rakyat, legasi kepemimpinan menjelang purna tugas, dan sebagainya. Sementara Surya Paloh sebagai ketua partai, apa kepentingannya? Masa depan politik Indonesia, masa depan capresnya, atau masa depan dirinya sendiri, atau masa depan dirinya sendiri dengan dua alasan sebelumnya. Saya sih menduga keras pertemuan Jokowi dan Surya Paloh hanya membicarakan soal nasi gudeg kesukaan mereka. Surya Paloh bilang kurang suka karena katanya terlalu manis, tetapi Jokowi bilang dalam gudeg kalau tak hati-hati memangsanya bisa keceplosan cabai yang bersembunyi di antara kelindan cacahan nangka, dan itu bisa bikin mata berair karena kepedasan. Surya Paloh saja yang nggak ngeh bahwa nilai sakral gudeg itu dalam memberikan surprise pada lidah. Itu beda dengan permen Davos, di mana kemanisan hanyalah fantasi, tetapi kepedasannya juga kurang tulus. Yang ngantos lumeng sering rakti sang resya mataku